mereka inginkan. Itu. Dan alhamdulillah saat ini saya membawa 2 universitas terbaik di Malaysia, yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Putra Malaysia, yang mungkin bisa langsung kita dapatkan informasi itu direct langsung dari universitasnya. Dan ini kesempatan yang terbaik buat pelajar-pelajar khususnya di Sekolah Harapan ini bisa mendapatkan informasi yang akurat, detail, sehingga mereka mendapatkan kualitas pendidikan di luar negara yang baik dan bagus sesuai dengan keinginan mereka. Seperti itu. Nanti lebih detailnya nanti pihak UKM dengan Encik Romaini, ya. Encik Romaini itu kalau di Malaysia Encik itu bapak, Encik panggilnya bapak. Kalau Puan itu ibu. Nanti dari UPM itu Puan yang akan presentasikan. Ya. Apa Encik Romaini? Baik ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Encik Romaini. Bagaimana kualitas pendidikan yang ditawarkan, suasana seperti apa, nanti pelajar bisa langsung melihat dengan detail, dengan real. Jadi tidak membeli kucing dalam karung nantinya. Seperti itu. Banyak pelajar-pelajar yang pergi ke luar negara, role-nya tidak prosedural. Role-nya selalu menyalahi, menggampangi. Padahal walaupun prosedur itu terlihat gampang, tapi pergi ke luar negeri itu harus sesuai dengan prosedur. Itu sehingga pelajar yang belajar di luar negara mereka aman, nyaman dan fokus dalam menjalani perkuliahan di sana, menjalani pendidikan di sana. Seperti itu. Itu dari kami, dan nanti aktivitas NP Education ini selain sebagai konsultan, kami juga membantu proses pendaftaran sampai dengan pelajar tersebut belajar di Universitas Kebangsaan, itu kami dampingi sehingga pelajar itu merasa nyaman dan mereka masuk kelas itu tidak berpikir apa yang harus diselesaikan lagi, proses-proses apa. Itu tidak perlu. Ada NP Education di sini yang membackup dari A sampai Z anak Bapak Ibu mendaftar di Universitas Kebangsaan Malaysia yang notabene 2 universitas ini adalah memiliki kuota untuk international student. Jadi untuk warga negara Malaysia sendiri aja sulit untuk masuk ke universitas ini. Di Malaysia itu ada 20 universitas negeri di Malaysia, tapi ada 5 yang terbaik atau research university yang notabene pemerintah Malaysia sudah mendongkrak mereka menjadi urutan 200 besar dunia, termasuk UKM dan UPM seperti itu. Dan ini saya rasa peluang yang baik buat pelajar-pelajar dari Kota Medan dan sekitarnya, juga dari seluruh Indonesia yang memiliki informasi bahwa bisa kita masuk universitas tersebut dengan kuota internasional yang akan kita berikan nanti melalui NP Education seperti itu. Dan saya alhamdulillah bahagia bertemu dengan Pak Jahlil. Mudah-mudahan kerjasama ke depan dengan Sekolah Harapan ini bisa terjalin, baik itu bukan hanya pengiriman pelajar, tapi bisa aja sebagai nanti program sister school, collaboration, dan lain-lain. Pak Jamil ya, kita akan NP Education selalu mendampingi Harapan. Baik, siap Pak. Bekerjasama dengan kita. Insya Allah ya Pak Jamil ya, karena ketemu Pak Jamil nih, ini saudara teman dekatnya Prof, salah satu Prof di UKM nih. Di UKM ya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan acara hari ini dapat memberikan manfaat, dan saya persilakan untuk Encik Romaini melanjutkan presentasi tentang peluang kuliah di Universitas Kebangsaan Malaysia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Encik Romaini untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Wahyu selaku Direktur NP Education, dari juga Pak Abdul Jalil ya, dari Sekolah SMA 3 Harapan ya, Pak Abdul Jalil, kemudian kepada moderator SMA 3 Harapan tadi, dan juga pada bapa-bapa dan ibu-ibu serta calon-calon pelajar-pelajar sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya ya. Okey, saya Romaini daripada terima kasih. Saya Romaini daripada Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun dikenali sebagai Universitas ya, Kebangsaan Malaysia. Itu salah satu dari 5 yang terbesar di Malaysia, dan kita sekarang di tempat yang ketiga ya. Jadi sebelum saya meneruskan lebih presentasi daripada UKM, saya akan sharekan sama semua. Izinkan saya share slide show ataupun presentasi dari UKM ya, sebentar.
Okey, jadi boleh lihat ya presentasi saya? Okey, jelas ya? Okey, UKM seperti yang kita tahu atau yang masih tidak tahu, UKM itu adalah sebuah research universitas atau research university di Malaysia. Antara yang kalau di Malaysia itu university research atau universiti penelitian ya. Hanya ada 5. Ada 5 di Malaysia, dan UKM adalah salah satu dari universiti yang diberi penarafan universiti penelitian di Malaysia itu. Jadi research university ini amat luas ya bidangnya, di mana UKM itu bila diletakkan di bawah research university, dia mempunyai bidang yang sangat luas, iaitu autonomi kepada atau authority kepada hampir semua dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan, dari segi pengambilan pelajar, dan juga dari segi dana-dana dan juga geran-gerannya. Jadi UKM adalah salah satu research university yang terlibat dalam kategori tersebut. Jadi UKM sekarang berumur 51 tahun 51 tahun pada 18 Mei 2021 yang lepas. Tanggal 18 Mei UKM sudah 51 tahun. Jadi kita UKM bermula pada 1970 ya, di mana UKM itu asalnya bukan dari pemerintah, asalnya adalah dari wang rakyat, dari wang warga Malaysia itu sendiri, di mana semua rakyat dan juga warga Malaysia mengumpulkan wang untuk mendirikan sebuah universiti sendiri ketika itu. Jadi kita telah bersama-sama mengumpul dan dengan sedikit bantuan daripada raja-raja dan juga sultan-sultan yang berada di Malaysia ketika itu, jadi tertubuhlah UKM yang uniknya ditubuhkan dari hasil wang rakyatnya sendiri. Okey, seperti yang saya katakan tadi, world class research university. Jadi UKM adalah world class research university di mana kita mendapat pengiktirafan dari dunia di dalam ranking kita yang ke-150 yang terbesar atau 150 yang terbaik di dunia, di mana kedudukan UKM adalah 144 di dunia. Okey, dari segi lokasi UKM dan juga dari segi kerjasama, UKM banyak membuat kerjasama ataupun mengadakan kerjasama MOU dan MOA sama Indonesia. Ya, kalau di Southeast Asia dari Singapura, Thailand, Filipina sampai ke Timor Leste. Jadi Indonesia adalah yang terbanyak. Indonesia kalau dikatakan hampir keseluruhan universitas di Indonesia itu ada MOU atau ada kerjasamanya sama UKM. Ya. Okey, dari segi lokasi UKM ini, UKM adalah berada di tengah-tengah di antara bandara Kuala Lumpur International Airport dan juga Kuala Lumpur atau Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. Itu Twin Tower ya, kalau siapa yang tahu. Jadi UKM berada di tengah-tengah. Itu 30 minit dari bandara dan 30 minit dari Kuala Lumpur. Jadi kalau dari bandara mau ke Kuala Lumpur itu lebih kurang dalam 50 minit. Kalau macet itu lebih kurang dalam 1 jam. Dan UKM adalah di tengah-tengah. Di mana dari UKM kalau mahu ke bandara atau mahu ke Kuala Lumpur, kedua-duanya bisa menggunakan train atau seperti di Jakarta itu MRT. Kita ada juga komuter, iaitu train electronic train, dan juga kita ada public transport lain seperti bus dan juga Grab. Okey, dari segi ranking seperti saya katakan tadi, jadi ini lebih detail atau lebih teliti, di mana kita 35 ditempatkan 35 yang terbaik di Asia. Di Asia kita yang ke-35, di Southeast Asia atau di Asia Tenggara kita yang ke-5, dan di dunia kita yang ke-144. Ada yang terbaru untuk tahun ini, kita telah melonjak ke 141
bagi QS World Ranking Indonesia di Malaysia di dunia, kita yang ke-141. Okey. Di UKM itu kita ada 13 fakultas ya. Ada 13 fakultas yang kita didistribute ataupun telah dibahagikan kepada beberapa kluster. Iaitu kluster yang pertama iaitu sains dan teknologi. Di bawah sains dan teknologi kita ada fakultas engineering dan built environment iaitu teknik. Kita ada fakultas sains dan teknologi iaitu teknologi. Kita ada juga fakultas information science dan teknologi iaitu fakultas of IT. Kemudian di bawah kluster health science iaitu sains kesihatan, kita ada fakulti atau fakultas of medical, kita ada farmasi, fakultas dentistry iaitu pergigian dan juga health science itu sendiri iaitu fakultas sains kesihatan. Di bawah kluster art and social science iaitu di bawah kluster social science dan juga IKTISAS, kita ada fakultas social science and humanities, sains sosial dan kemanusiaan, kita ada fakultas of education, pendidikan, kita ada fakultas of Islamic studies iaitu pengajian Islam dan kita ada fakultas ilmu hukum ya. Kita ada ilmu hukum ni banyak kita dapat sekarang untuk 3 tahun yang kebelakangan ini daripada Indonesia ya. Kemudian kita ada kluster business and management iaitu pengurusan dan bisnes. Kita ada pengurusan dan ekonomi, fakultas yang terbesar ya di Malaysia, di UKM. Dan juga kita ada Graduate School of Business iaitu untuk MBA dan DBA serta PhD in Business. Kita ada centernya sendiri iaitu Graduate School of Business. Kemudian selain daripada 13 fakultas itu, okey, kita ada 12 institut. Okey, apa bedanya institut dan fakultas? Fakultas menawarkan dari S1 sampai ke S3 dan kesemua program-programnya kalau di peringkat S1 itu lebih general ya. Tidak ada jalur khususnya khusus untuk lebih khusus seperti di S2 dan S3. Tapi kalau di institut itu lebih khusus. Lebih fokus ya. Lebih fokus iaitu kita ada kluster di bawah sains teknologi, kita ada Institute of Fuel Cell iaitu cell fuel. Kita ada Institute of Micro Engineering and Nano Electronics iaitu teknik yang mikro dan juga teknik nano. Kemudian kita ada Institute of Climate Change, kita ada Solar Energy and Renewable Energy. Kita ada Environment and Development, kita ada Sains Persekitaran. Kemudian kita ada Institute of Visual Informatics. Ini lebih kepada kita ada kluster yang kedua itu Health Science, kita ada Institute of System Biology dan juga kita ada Institute of Medical Molecular Biology. Okay. Kemudian yang ketiga kita ada kluster Social Science, itu kita ada Ethnic, kita ada Studies, Malay World Civilization, iaitu peradaban dan juga gaya hidup peradaban tamadun Melayu. Kemudian kita ada Malaysian and International Studies, pengajian Am dan pengajian Malaysia. Kemudian kita ada Islamic Civilization, itu peradaban Islam. Okey, di UKM kita ada alumni dan juga jumlah pelajar yang terkini, iaitu total alumni yang telah graduate atau graduate daripada UKM itu seramai 212,753 itu sekitar sehingga 2019 dan sehingga 2020 kita ada kurang lebih 231,753 lebih kurang. Itu hampir-hampir kepada 250,000 graduan dari UKM. Dan kita ada currently ataupun yang sekarang kita ada 17,012 pelajar S1, 11,410 dari S2 dan S3 dan 2011 international student. Ini sekitar tahun 2019. Sekarang kita ada 2,800 yang masih belajar, yang tengah belajar, sedang belajar di UKM itu untuk international student.
Dan untuk pelajar dari Indonesia itu sekitar 383 orang dari Indonesia. Okey, pelajar-pelajar international atau pelajar-pelajar antarabangsa yang datang adalah dari sekitar di seluruh pelosok dunia ya. Dan kebanyakannya dari Southeast Asia dan juga daripada Middle East. Serta kita ada juga daripada US dan daripada Europe serta daripada North Africa di UKM itu sendiri. Jadi sekitar 59 negara kesemuanya. Okey, facilities atau infrastruktur di UKM, okey seperti kita lihat UKM kita ada gimnasium yang tersedia untuk pelajar kita sendiri. Kita ada student service center, jadi untuk urusan-urusan pelajar seperti mau ke bank, mau ke pos daftar, mail atau mau ke visa, kita ada student service center di Pusanika, itu sebuah bangunan atau tempat yang dipanggil Pusanika. Kemudian kita ada kafe di hampir setiap akomodasi ataupun di setiap dorm atau dormitory asrama. Kita ada Academic Heritage Museum untuk sejarah dan juga pencapaian-pencapaian UKM di peringkat dunia. Kemudian kita ada playground iaitu semua gelanggang-gelanggang sukan yang ada yang terkenal seperti futsal, tenis, badminton dan sebagainya. Kita ada lapangan golf kita sendiri di dalam UKM itu sendiri dipanggil sebagai Danau Golf Resort yang mana golfnya adalah 18 hole 18 lubang yang ada special rate untuk student ataupun pelajar dan dosen daripada Indonesia ataupun daripada mana-mana yang berdaftar di UKM. Kemudian kita ada futsal court yang mana penggunaannya adalah percuma atau gratis ya. Kemudian kita ada swimming pool yang bertaraf Olimpik sama ukurannya dengan Olimpik iaitu di Danau Golf Resort juga. Kemudian kita ada Stadium UKM, penggunaannya adalah gratis untuk pelajar dan untuk orang luar ataupun orang awam dikenakan bayaran. Untuk pelajar tidak dikenakan bayaran. Kemudian kita ada UKM Garden Lake untuk rekreasi dan juga libur. Selain daripada itu kita ada Fern Garden juga gratis untuk pelajar. UKM Cricket Oval yang ni baru dirasmikan dan diselenggara sekitar kurang dari 1 tahun, iaitu baru diwujudkan di UKM. Kemudian kita ada Jungle Trekking and UKM Reserve Jungle. Okey, uniknya UKM ini, UKM separuh daripada tanah UKM itu sekitar 4,000 hektar, 8,000 hektar, kita separuhnya adalah Reserve Jungle. Itu hutan simpan. Jadi acara-acara ataupun apa-apa aktivitas yang dilakukan oleh pelajar untuk jungle trekking, untuk camping adalah percuma atau gratis. Jadi boleh dibolehkannya untuk student. Selain dari itu kita ada bookstore. Bookstore ni berbeza daripada library ya. Bookstore kita yang untuk penjualan atau untuk pembelian buku, dan kita ada juga library, itu library Tun Sri Lanang 5 story besar ya, lebih kurang 20,000 ke 30,000 buku ditempatkan di sini. Kemudian kita ada free shuttle bus, itu setiap 15 minit kita ada shuttle bus daripada asrama sehingga ke fakultas ya, dan kelas. Kemudian kita ada student center seperti yang saya katakan tadi. Okey, kemudian kita ada health center untuk student. Untuk pelajar kita ada pusat kesihatan, health center, yang mana segala rawatan ataupun biayanya adalah gratis. Kemudian kita ada hospital sendiri untuk pelajar medical atau UKM 4 di Ceras. Kemudian kita ada dentist ya, dentist pun percuma untuk pelajar. Okey, ini accommodation atau akomodasi di mana kita ada 3 kampus ya. Kita ada 3 kampus iaitu main campus di Bangi. Kita ada Ceras campus di
KL, Ceras, Kuala Lumpur, dan kita ada KL campus satu lagi di berdekatan dengan Hospital Besar Kuala Lumpur. Iaitu di main campus kita ada 11 asrama yang mana boleh memuatkan 11,670 pelajar. Kemudian kita ada di Ceras campus kita ada satu asrama yang boleh memuatkan atau boleh diterima 600 pelajar. Kemudian di KL campus kita ada satu asrama yang boleh memuatkan 1,740. Jadi di kampus main campus ni kita ada 11 fakulti. Di Ceras kita ada satu fakulti perubatan dan di KL campus kita ada 3 iaitu farmasi, sains kesihatan dan juga fakultas pergigian ya. Okey. Masih lagi akomodasi. Okey, ini akomodasi untuk pelajar-pelajar S1 ya. Untuk pelajar S1 wajib tahun pertamanya iaitu semester pertama dan semester kedua di Kolej Ibu Zain. Kolej Ibu Zain ni premium lebih kepada premium. Kita ada yang premium, ada yang biasa. Kalau yang premium ini seperti yang anda lihat di presentasi saya ini iaitu satu bilik 2 orang atau satu bilik 1 orang tertakluk kepada pemilihan daripada pelajar yang dilengkapi siap dengan AC, siap dengan dapur ataupun dan juga self laundry, ada pantry, ada student lounge dan ada student cafe serta ada TV satellite . Kemudian masih lagi di Kolej Ibu Zain tadi, kita ada student lounge, kita ada cafe dan juga toilet ya. Okey. Untuk program S1, untuk program S1 kita ada 59 program yang mana terdiri seperti yang saya katakan tadi, terdiri daripada kluster-kluster yang saya sebutkan tadi. Dan juga kita ada program-program yang lain yang berkaitan ya. Seperti yang kita katakan tadi ada medicine, farmasi, kita ada teknik, IT dan juga kita ada bisnes. Okey. Jadi itu saja kalau untuk postgrad dan juga untuk S2 dan S3 boleh tanyakan pada saya kerana kita ada 431 program. Jadi kalau saya ceritakan tentang postgrad ataupun tentang S3 dengan S2 rasanya akan mengambil masa yang lebih lama lagi iaitu sekitar mungkin 40 minit dan ke atas. Jadi kalau ada soalan mungkin boleh bertanyakan kepada NP Education sama Pak Wahyu atau boleh terus sama saya selepas ini. Cik Rom, ya Bapak Ibu sekalian, ini ada satu yang menarik di Universitas Kebangsaan Malaysia, itu ada program kerjasama di ASEAN yaitu di bidang medicine. Mungkin Cik Rom bisa jelaskan kepada audiens bahwa di UKM ini ada satu program yang sangat menarik di bidang kedokteran yang bekerjasama dengan salah satu universitas di Indonesia. Mungkin bisa jelaskan, dan habis ini kita ada Rahmadani Diah ya di bawah, mungkin bisa jadi testimoni pelajar satu-satunya pelajar Indonesia yang lolos dari proses kedokteran di UKM dan Unpad. Silakan Cik Rom menjelaskan. Okey, baik. Berapa masa ada masa masih. Ada masih. Ada masa ya? Ada. Okey. Ya. Okey, saya sharekan satu lagi slide yang saya ada sebentar ya. sayang. Okey. Okey, boleh lihat ya? Sharing belum dah? Belum ada Cik Rom, belum ada. Belum ada ya? Okey. Ini sudah. Okey, alright.
Okey, sebentar. Okey, saya terus ke seperti yang tadi moderator, terima kasih ya moderator dari SMA 3 Harapan tadi. Okey, terima kasih Bapak. Okey, saya teruskan ke UKM 4 tadi ya. Okey, kita ada satu program yang mana sudah terjalin sama UNPAD, iaitu Universiti Padjadjaran sejak dari 2007 ya, dari 2007, 2006 dan 2007, iaitu program UKM 4, 2 degree program, 2 ijazah, yang mana pelajar akan mendapat 2 ijazah ya, satu dari UKM itu sendiri dan satu di UNPAD. Ya, itu program kedoktoran. Kalau di Malaysia itu Doctor of Medicine, kalau di UKM 4 itu sarjana kedoktoran ya, UNPAD dan UKM. Jadi program ini sebenarnya bermula dari 2006-2007 tetapi terhad kepada pelajar tajaan MARA dari Malaysia. Kemudian setelah program itu tamat, pada tahun 2015-2016 telah termeteri satu MOU atau memorandum sama UNPAD agar program ini dibuka kepada calon-calon atau pelajar-pelajar yang lain atau dibuka kepada publik. Jadi bermula dari 2016 kita telah membuka kepada pelajar dari luar dan juga daripada Indonesia. So bermula dari rasminya untuk pelajar dari Indonesia dan Malaysia itu untuk permohonannya secara publik dari tahun 2016-2017. Jadi UKM UNPAD atau kedoktoran ini sekarang sudah semakin popular ya, kerana baru tidak ramai yang tahu, program ini wujud. Jadi bila program ini telah diketahui, jadi saya sekarang tidurnya kadang sehingga sekitar jam 2 atau 3 pagi. Kerana parents yang mengetahui program ini telah menghubungi saya sehingga jam 3 pagi. Jadi semalam pun ada dari Palembang. Dari Palembang, dari Aceh, jam 3 pagi saya baru tidur semalam ya, kerana mereka baru mengetahui ya program ini. Jadi program ini sebenarnya sama seperti yang di UNPAD, sama seperti yang di UKM itu juga, cuma bedanya dari segi tempoh. Dari segi tempoh belajar dan dari segi bagaimana mau memohon ya, mau application ya. Kerana application itu hanya through atau melalui UKM. Kerana program ini diwujudkan oleh UKM tapi adalah kerjasama antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia sebenarnya ya. Jadi koordinasi dari UKM. So program ini tempohnya adalah 6 tahun, berbeza dengan kedoktoran biasa iaitu 5 tahun. Tetapi kenapa dibuat 6 tahun itu adalah kerana syarat kemasukannya atau pensyaratannya itu lebih mudah. Jadi untuk pelajar UNPAD, kalau pelajar kedoktorannya sendiri atau pelajar UKM kedoktorannya itu sendiri, mungkin di UNPAD itu SMA-nya harus 90 dan ke atas ya. Tetapi kalau untuk dual degree UKM 4 ini 80 nilai rapor rata-rata sudah bisa masuk ke program ya. Tapi harus 80% atau 80% ya. 80% dalam 3 subjek, iaitu biologi, kimia atau matematik atau fisika. Jadi 3 ini wajib dan harus 80% dan ke atas untuk masuk ke program ini ya. Jadi program ini 3 tahun di UNPAD Bandung. Jadi 3 tahun pertama kalau tidak ada corona, tidak ada coronavirus ini, 3 tahun pertama pelajar dari Malaysia juga akan ke Bandung. Pelajar dari Malaysia akan ke Bandung dan pelajar Indonesia terus ke Bandung, ke UNPAD. Ya. Dan 3 tahun berikutnya berserta dengan koas akan berlaku di UKM Kuala Lumpur, iaitu di Faculty of Medicine UKM. Ya. Jadi untuk pelajar Indonesia itu lebih mudah kerana visanya hanya perlu tidak perlu visa ya. Tidak perlu visa untuk masuk ke UNPAD. Jadi pelajar di Malaysia harus mohon visa untuk ke UNPAD. Tetapi pada tahun ketiga hingga ke-6
atau 3 ke 5 itu secara detailnya akan berada di Malaysia, jadi pelajar dari Indonesia harus memohon untuk visa ya. Jadi apa yang belajar di UKM UNPAD ini? 3 tahun pertama di UNPAD akan belajar tentang teori atau biomedical science dan 30%, 70% teori, 30% akan clinical atau praktik ya, atau dipanggil praktik di lab atau laboratory di UNPAD. Okay. Tetapi 3 tahun yang berikutnya lebih kepada clinical learning atau lebih pada praktik atau koas di UKM. Kerana di UKM itu kita ada rumah sakit atau hospital di dalam bersebelahan dengan fakultas yang juga digunakan oleh orang ramai atau digunakan oleh orang awam di Malaysia. Kerana UKM, hospital UKM itu adalah hospital pakar ya, spesialis. Jadi kita selalu menjadi rujukan dari banyak agensi-agensi dan juga badan-badan di Malaysia. Okey, ini adalah subjek atau pelajaran-pelajaran yang akan belajar di tahun ketiga hingga tahun kelima atau tahun keenam ya. 3, 4, 5 itu 3 tahun ya. 3 tahun terakhir di UKM iaitu akan belajar internal medicine, akan belajar surgical iaitu pembedahan, akan belajar family medicine, akan belajar medical dan society, serta obstetrik dan ginekologi dan juga yang lain-lain seperti yang boleh dilihat di sini ya, PAIDS, pediatrics untuk kanak-kanak dan juga emergency medicine iaitu perubatan kecemasan yang mana untuk pediatrik untuk paramedik tapi lebih kepada kedoktoran, ONG dan juga yang lain-lain boleh lihat. Teaching centers. Okay, teaching centers di mana setiap bakal doktor ini atau bakal-bakal yang menjadi doktor ini di UKM. Jadi teaching centers yang terlibat untuk posting ataupun untuk koas ini adalah UKM Medical Center sendiri di UKM, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Teluk Intan, ini semua rumah sakit ya, Hospital Slim River di Perak, Beranang Complex Medical Center dan Health Center in various location di mana tertakluk kepada bilangan pelajar ya. Jika bilangan pelajar itu ramai atau banyak, kita akan buat penambahan dan MOU dengan health center yang lain. Dan clinical mentor atau clinical instructor doktor-doktor yang dilantik adalah dilantik oleh Ministry of Health Malaysia. Kalau di Indonesia itu ada yang katakan ikatan doktor ya, tapi kita lebih kita dapat info lebih dikenali sebagai KKA ya, itu Konsel Kedokteran Indonesia. Kalau di Indonesia itu. Tapi kalau di Malaysia itu di bawah Ministry of Health ya, untuk clinical mentor. Okey, ini adalah fakultas perubatan. Besar ya. Saya pun masih tidak pergi keseluruhannya kerana sangat besar. Kerana laboratory-nya itu ada berpuluh-puluh laboratory di mana saya tidak berkesempatan untuk pergi ke semuanya kerana di sana itu sangat sibuk terutama ketika COVID ini. Kita telah menjadi center of COVID representatory center yang mana kita mengeluarkan data, merawat dan juga kita juga adalah pemantau yang dilantik oleh pemerintah kerana UKM adalah spesialis dalam bidang. Kemudian di sebelah kanan ini, yang di sebelah atas ini adalah hospital ataupun rumah sakit yang mana ada 1,200 doktor 1,200 doktor dan juga pakar, dan ada lebih kurang 3,000 supporting staff Dan yang terbaru di bawah ini
baru dibina dan baru disiapkan pada 2020, itu Hospital Pakar Kanak-Kanak di sebelah juga. Jadi sekarang ada 3 center, iaitu satu fakultas kedoktoran atau Fakultas of Medical itu sendiri, rumah sakit atau hospital UKM itu sendiri di atas kanan, dan yang terbaru yang kiri ini adalah Hospital Pakar Kanak-Kanak di UKM, iaitu pediatrics. Jadi Hospital Pakar Kanak-Kanak ini adalah yang paling besar di Malaysia dan dia terletak di dalam UKM, dan kesemua stafnya adalah dari UKM itu sendiri. Okey, ini apa yang akan belajar dipelajari oleh calon-calon professional development camp, yang mana untuk meningkatkan confident level, leadership dan juga soft skill doktor-doktor ini, kerana doktor-doktor dari UKM 4 ini harus bertemu sama pesakit selepas menjadi doktor. Jadi untuk bertemu sama pesakit, untuk berdepan dengan pesakit-pesakit, jadi doktor-doktor ini harus dilengkapi dengan PPD Personal Professional Development, di mana doktor-doktor ini harus ada keyakinan diri, ada confident level dan harus tahu bagaimana untuk mengawal pandemik dan sebagainya. Okey, ini juga sama untuk PPD Camp Year 3. Okey, mobility program. Okey, ini adalah uniknya UKM 4 berbanding program-program lain. UKM 4 setiap tahun dari 2008 hingga 2019 pun ada, kita ada 4 pelajar sama juga ke Shiga University Japan. Tapi 2020 dan 2021 itu adalah mustahil kerana kita telah dilanda corona. Jadi Indonesia juga dilanda corona. Jepun juga dilanda corona. Jadi kita tidak dapat menghantar pelajar Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pelajar daripada UKM 4 bukan pelajar daripada Medical. Daripada UKM 4 itu kita hantar pelajar ke universiti-universiti yang terkemuka atau universiti yang terkenal di dunia, yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan juga diiktiraf di WHO, World Health Organization. Kita hantar pelajar-pelajar ini untuk belajar bagaimana untuk mengawal pandemik, bagaimana untuk berdepan dengan wabak-wabak seperti Ebola, seperti Spanish flu dan sebagainya, di mana mereka akan pergi selama 3 hingga 1 bulan dan dibiaya sepenuhnya oleh UKM 4 itu sendiri, di mana kita akan memberikan 10,000 ringgit Malaysia atau sekitar 350 juta lebih kurang 350 juta untuk membiaya program mereka di sana sepanjang 1 bulan itu. Kita akan bayar kepada universitas yang terlibat, dan kita hantar adalah yang pelajar-pelajar yang terpilih ini adalah yang terbaik, yang mana mereka mendapat adalah berdasarkan akademik mereka. Jadi mana jika ada pelajar-pelajar baru ataupun mungkin Rabang dan Nidia yang baru diterima masuk ini, jika dia menunjukkan akademik yang bagus, mungkin dia akan terpilih selepas ini sama ada ke Jepun atau rasanya saya ke Rusia selepas ini ke Rusia. Kalau tak silap dia tahun ini dia punya CGPA-nya 4.0. Jadi kalau 4.0 tu selalunya bisa lah. Kita boleh bisa ketengahkan. Jadi kita doakan sama-sama agar corona ini lebih hilang. Corona ini hilang terus. Jadi Ramadhani mungkin boleh pergi ke Rusia kerana kita di dalam list tu Moskow adalah yang destinasi yang terusnya. Okey, kemudian student selection student selection ni Pak Wahyu pun sudah master sudah tahu, itu melepasi minimum entry requirement itu 80% nilai rata pos seperti saya katakan tadi. Kemudian psychometric test ni tidak ada. Psychometric test sudah tidak ada kerana psychometric test ini dibuat sebelum corona, sebelum coronavirus, di mana psychometric test kita melihat kepada lebih kepada karismatik ataupun lebih kepada psychometric pelajar. Tapi tidak ada ketika corona ini kerana disebabkan terkesan daripada corona. Jadi kita ada hanya interview
kita ada mini interview yang mana kita buat secara Vzooming. Vzooming ini adalah singkatan ataupun short form daripada video resume. Di mana akan ada Zoom dengan pelajar yang melepasi entry requirement atau persyaratan. Kita akan panggil untuk interview untuk masuk ke kedoktoran ini. Kita akan lihat adakah dia bersedia untuk menjadi doktor atau tidak. Okey, ini persyaratan yang saya katakan tadi. Okey, selain daripada nilai rapor SMA, mungkin ada pelajar-pelajar yang mengambil A-level A-level di Indonesia. Jadi A-level juga bisa untuk mohon, di mana kita terima untuk UNPAD itu minimum BBB. BBB maksudnya untuk 3 subjek utama, itu biologi, kimia atau matematik atau fisika. Kita terima minimum BBB, ABC atau AAC. Jadi mana-mana subjek boleh diambil turutannya ini. BBB, ABC, AAC. Okey? Itu untuk A level. Tapi untuk yang SMA tadi seperti yang saya katakan tadi itu 80% dan ke atas ya. Okey, boleh lihat di sini di Indonesia kita boleh tengok Note for UKM 4 80% ya. Ini adalah negara-negara lain, persyaratan untuk negara lain. Okey, satu lagi persyaratan tambahan itu English ya, English preparatory atau English proficiency. Kita perlukan untuk medical program 4 ini kerana ada term-term atau pembelajarannya dalam bahasa Inggeris ya. Kerana program kita adalah international. Dan program kita diiktiraf di negara-negara Commonwealth ya. Jadi untuk pengiktirafan itu kita juga perlukan persyaratan bahasa Inggeris yang agak baik ya. Iaitu untuk UKM 4 kita perlukan sekurang-kurangnya 6,0, tapi yang terbaru saya menerima kemungkinan Fakulti Perubatan akan mempertimbangkan untuk 5,5 ya. Jadi 5,5 tu mungkin masih bisa, tetapi kita akan advise atau suggestkan 6,0 ya. 6,0 tu yang sangat baguslah. Maksudnya akan diterima oleh fakulti. Jadi yang terbaru 5,5 itu kita masih terima ya untuk fakulti, tapi kita masih terima konfirmasi daripada fakulti adakah 5,5 itu akan diteruskan atau tidak. Tapi lebih bagus kalau pelajar-pelajar itu 6,0. Okey, itu saja, selesai untuk. Minta maaf ya, saya mengambil masa yang lama kerana ada request untuk UKM 4, jadi saya terpaksa tambah lagi. Ya betul. Baik Bapak Ibu, mungkin saya kasih kesempatan untuk salah satu pelajar kami yang sudah belajar di Fakultas UKM Unpad ini, program ini, dan mungkin dari beliau kita bisa tahu mengenai suasana belajar dia, pengalamannya dia untuk belajar selama masa pandemi ini di UKM. Mungkin saya untuk tempat dan waktu saya persilakan untuk Ramadhani. Dia ya Dedek, silakan Dek. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wahyu, juga terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan personal experience saya, pengalaman personal saya selama menjalani pembelajaran di UKM Unpad ini. Jadi itu pertama kalinya karena saya pikir, pandemi nih kan, kayak awal-awalnya tuh mesti belajar online dong. Jadi bingung nanti belajarnya gimana ya, karena kan dia tuh belajarnya di kedokteran. Yang pastinya kalau kita lihat kedokteran tuh butuh banyak praktik gitu kan, ada life skill yang sebenarnya harusnya dijalankan secara offline gitu. Jadi pertamanya benar-benar kayak bingung ini gimana ya nanti belajarnya. Tapi kemudian dia melihat bahwa hospitality-nya UKM dan juga Unpad itu sangat mendukung terbangunnya suasana pembelajaran online yang baik gitu. Jadi kalau untuk Unpad sendiri kita semua belajar sekarang full online. Insya Allah kemungkinan semester depan ada kegiatan hybrid yang akan melaksanakan life skill. Jadi kemungkinan kita bakal datang ke Nangor selama sekitar 7 hari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan life skill, kayak misalnya melakukan praktik, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lab untuk tujuan pembelajaran itu sekitar 7 hari. Jadi untuk semester, dia sekarang masih tahun pertama karena baru masuk tahun 2020, dan benar tadi seperti kata Serom bahwa
double degree medical ini baru banget dia dengar awal tahun 2020. Padahal dulu-dulunya dia tuh udah ngeliat terus nih FK Unpad kan dulu kayak pingin banget masuk FK Unpad gitu. Sama udah tahu juga nih UKM nih bagus. Jadi waktu itu sempat mempertimbangkan juga mau ke Malaysia sebenarnya. Kemudian tiba-tiba nih dapat info dari NP Education soal adanya pembelajaran ini. Jadi dia tertarik kemudian bergabung. Nah, kalau dari dia sendiri tahun pertama ini jujur kalau dibilang gak berat, ya berat ya namanya juga kedokteran gitu. Tapi dia sebagai international student merasa sangat diurus. Jadi kalau misalnya dulu dia pernah juga kuliah di Turki sebelum masuk ke UKM Unpad ini. Dan rasanya beda banget karena di UKM ini international student itu nggak international student aja tapi keseluruhan student itu benar-benar sangat diperhatikan. Jadi selalu ditanya misalnya setiap 1 bulan sekali ditanya dia apa ada masalah, kamu punya masalah apa, apakah lancar semua sistem belajar, dan dia merasa itu adalah another level of care gitu. Jadi sangat diberikan perhatian yang menurut dia exceed antara universitas dan siswa gitu. Jadi menurut dia itu sangat poin yang sangat plus banget yang dia rasa, karena biasanya kalau misalnya kita sebagai international student kan walaupun bahasanya nggak terlalu jauh antara bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia, tapi masih adalah setidaknya kayak jarak antara teman-teman dan juga sama dosen maupun sama profesor yang mengajar atau sama staff-staff di kantor-kantor di internasional. Tapi ternyata mereka sangat welcome dan sangat memberikan perhatian buat kita sebagai international student gitu. Jadi dia merasa sangat welcome sih. Itu impression dia terhadap sama staff-staff yang ada di kantor internasionalnya UKM. Kemudian pembelajaran di UKM itu sendiri, kita semua kan sekarang belajar online dan pembelajarannya itu sangat terintegrasi gitu. Jadi walaupun pembelajarannya secara online, tapi tetap ada interaksi lah gitu. Kalau dia merasa bahwa kadang-kadang kalau belajar secara online, interaksi antara guru atau antara dosen sama murid itu kurang. Jadi apalagi muridnya banyak gitu kan. Cuman di sini poin plusnya adalah kita walaupun sedikit, karena sedikit itu kita jadi makin erat, terus sama dosennya juga kayak dapat perhatian lebih gitu. Nah, terus kemudian dosennya itu sendiri dia nggak cuma menjelaskan aja, tapi dia melakukan interaksi. Jadi satu-satu murid ditanya, kira-kira kalau kayak gini pendapat kamu apa? Jadi itu melatih sih cara kita berpikir, kreativitas kita, empati kita, dan menurut dia itu sangat-sangat baik. Apalagi kita sebagai seorang dokter nih, kan future dokter, masa depan akan menjadi seorang dokter, makanya butuh banget dilatih sisi-sisi profesionalnya. Nah, itu tadi yang seperti dijelaskan oleh Sir bahwa pada semester 1 nih kita nggak full cuma belajar di Unpad aja. Jadi di Unpad itu kita belajar biomedical science, seperti belajar anatomi, kemudian kita belajar mengenai penyakit-penyakit, tapi kita juga dibekali sama kayak kewirausahaan, terus bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang-orang yang pastinya kita butuhkan sebagai seorang dokter. Dan kalau sekarang di kurikulum yang baru ini yang diterapkan oleh UKM dan Unpad, terus juga Unpad dan juga UKM, kita tuh sebagai dokter bukan cuma sebagai tenaga kesehatan, tapi juga sebagai tenaga kreatif, di mana kita bisa membentuk hal-hal atau inovasi-inovasi baru untuk memajukan kesehatan dunia gitu. Jadi nggak cuma sekedar mengobatin, udah ngobatin selesai gitu, tapi menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, kemudian juga melatih bagaimana sih cara kita memutar pikiran, apalagi kayak corona sekarang kan, dibutuhkan banget ya namanya inovasi-inovasi baru, bagaimana sih cara kita mengobati dengan benar, apa sih kira-kira kalau misalnya penyakit ini nih, gimana sih cara kita mengatasinya, nggak cuma sekedar ngasih resep, udah selesai gitu. Jadi menurut dia itu sangat berkesan, karena baru juga, dia sering dengar cerita-cerita soal teman-teman dia yang juga kuliah di kedokteran, dan dia merasa, wah unik banget ya ternyata UKM Unpad ini nggak cuma sekedar ngasih pengetahuan yang mutlak, tapi pengetahuan-pengetahuan yang juga mengajar kita memberikan gesekan antara dunia sosial dan juga dunia kesehatan. Gitu sih kalau dari dia, Pak, buat pengalamannya nih selama 1 tahun, baru setahun pertama di UKM Unpad.
IPK berapa sekarang dia? IPK dia berapa sekarang? Alhamdulillah kemarin sempat put karena pembelajarannya online. Tapi alhamdulillah apa sih namanya IPK-nya untuk semester 1 udah 4. Nah, ini masih nunggu yudisium untuk Oke. Bapak Ibu itu testimoni dari salah satu pelajar yang kami kirim ke UKM. Dari total sekitar 12 pelajar, hanya dia saja yang lolos ya, 1 orang ya. Jadi di program kedokteran UKM Unpad ini yang menentukan lolos atau tidaknya bukan hanya dari segi nilai atau persyaratan dokumentasi, tapi dari interaksi di bidang gimana cara dia saat dia di interview, cara menjawab dan dia punya performanya dia nanti ke depan, itu yang menentukan juga. Jadi perlu diperhatikan bahwa dari kami juga dari NP Education nggak perlu khawatir bagi anak-anak Bapak Ibu yang mau mendaftar di UKM, kami siap mendampingi sebelum nanti tahap interview itu. Kami akan dampingi, kami akan berikan dia masukan, motivasi dan lain-lain, gambaran untuk sebelum interview. Itu tugas kami memang dari NP Education. Ya betul dia ya. Dia gugup waktu itu ya. Oke, alhamdulillah udah lolos sekarang dan kita tunggu adik-adik dia dari Indonesia ini yang mau daftar ke Universitas Kebangsaan Malaysia, dan kami dari NP Education siap untuk memberikan pelayanan dan serve terbaik untuk pelajar-pelajar kita mendapatkan yang terbaik dan yang diinginkan di negara Malaysia, khususnya di KM. Seperti itu. Cirom dan moderator mungkin 10 menit ke depan ya, 5 menit lagi ya, kita akan buka Q&A aja ya Cirom ya. Untuk audiens yang di bawah, kalau kau boleh lihat di room chat itu, mohon bantu untuk isi Google Form ya. Google Form daftar absen kehadiran dari kami, sehingga kami bisa berkomunikasi nanti di kemudian setelah acara ini berakhir, seperti itu. Untuk Q&A kami buka, siap untuk 5 menit ke depan ya Pak Jalil ya. Ya, silakan. Pak Wahyu, Pak Wahyu dan Pak Jalil, minta maaf saya lupa nyatakan tadi, untuk UKM 4 ni kita masih buka sampai application-nya atau permohonannya sampai 31 tanggal 31 Juli. Ya. Jadi kalau ada yang mohon masih sempat lah. Kalau tidak mesti tunggu tahun depan. Masih sempat untuk daftar ya sampai 21 ya. 31 Juli. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan bertanya mungkin di room chat atau mau langsung on mic juga nggak apa-apa. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian. Oke. Ya, mungkin dipersilakan. Assalamualaikum Pak Wahyu. Oh, ini ada Waalaikumsalam. wali murid nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wahyu dari NP Production dan Encik Rohmaini dari UKM ya, NP. Oke. NP ya, Bapak ada 2 pertanyaan untuk masing-masing. Untuk Bapak Wahyu yang mau saya tanyakan, apakah Bapak NP ini itu hanya memediasi khusus double degree fakultas kedokteran atau fakultas yang lainnya? Karena tadi dari pihak UKM itu sudah memaparkan seluruh fakultas. Tuh. Apakah semua fakultas terbuka untuk kesempatan para mahasiswa Indonesia atau beberapa saja? Tuh. Yang kedua, pertanyaan buat Pak Wahyu juga masih pendampingan Pak. Untuk yang double degree ini kan pendampingan ada masa kuliah di Pajajaran, nggak ada masalah di Indonesia. Ketika di Malaysia, nah ini kan biasanya mereka sendirian. Memang tadi Ananda dia sudah menjelaskan besarnya pendampingan atau keseriusan dari pihak Bapak gitu ya. Nah, tapi mungkin kan para orang tua ini saya mewakili ingin lebih pasti gitu loh. Ketika ada kesulitan dalam pembelajaran perkuliahan, apakah masih ada pendampingan, support dari pihak Bapak sebagai mediator mahasiswa Indonesia yang berangkat ke UKM? Oke, itu Pak ya pertanyaannya. Nah, buat Encik Roma ini, pertanyaannya, saya sangat tertarik dengan pemaparan UKM ini ya. Ini sudah paripurna sekali fasilitasnya, sarana prasarananya luar biasa. Pertanyaannya adalah,
apakah lulusan dari mahasiswa Indonesia yang lulus di UKM juga punya kesempatan yang sama bekerja di Malaysia? Baik, saya akan jawab yang mana? Tadi ada 3 soalan ya. Yang kedua itu buat Pak Wahyu. Pak Wahyu ya. Okey, saya akan jawab yang ketiga ya. Yang ketiga. Okey. Itu Pak. Okey, yang ketiga tadi, okey, adakah boleh bekerja di Malaysia? Ya, boleh. Ya, boleh. Kena UKM juga kalau bapa semak di Kemendikbud ataupun Kemendikti, UKM itu keseluruhan programnya diiktiraf ataupun Akreditasi. Ya, akreditasi sama pemerintah Indonesia. Oh, okay. Jadi jika program kita diiktiraf di Indonesia, sama juga dengan graduan-graduan daripada Indonesia diiktiraf dan boleh bekerja di Malaysia. Jadi kalau bapa mahukan mungkin alumni yang sudah bekerja di Malaysia, saya bisa berikan beberapa nama dan saya boleh berikan beberapa contohlah selepas ini. Tapi kalau kita mau lihat secara lebih dekat, contohnya macam Prof. Edi dan juga ada seorang yang saya kenal, Agus. Jadi Pak Agus itu dulu dia ambil Master in Computer Science, Computer Science S2 dan sekarang dia sudah bekerja satu syarikat company GLC di Cyberjaya ya. Cyberjaya itu satu bandar bandar teknologi di Malaysia yang mana Upin Ipin tahu Upin Ipin itu dibuat di Cyberjaya. Jadi dia adalah salah seorang yang bekerja di situ dan masih bekerja di situ, Pak Agus. Kita selalu minum-minum ngobrol sama Pak Agus kerana dia selalu datang ke UKM. Jadi itu contohnya pelajar dari Indonesia yang bekerja di Malaysia, ya boleh, bisa. Boleh bekerja ya, Kok boleh Pak. Jadi kalau dari Malaysia tuh boleh bekerja di Malaysia karena ijazahnya ijazah Malaysia juga. Apalagi Malaysia ini adalah one of the Commonwealth country, ijazahnya itu diakui oleh negara persemakmuran Inggris. Jadi boleh bekerja juga di negara persemakmuran Inggris seperti itu. Ya ini baru informasi baru ini nih Pak dari Pak Wahyu nih, ya kan berarti ini punya nilai tambah ya Pak tamatan UKM ini ya. Oke. Jadi pertanyaan tadi yang pertama, fakultas mana aja yang boleh diekspor sama kita, yang boleh didampingi selama UKM membuka untuk international student bekerja sama dengan NP, semua itulah yang kita backup Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini juga buat informasi orang tua Pak ya kan. Nah itu kita nggak bisa masukkan lagi. Jadi kita mengacu kepada fakulti yang dibuka oleh UKM karena kita bekerja samanya by institution bukan berfakulti. Jadi selama institusi UKM menawarkan program internasional, kelas internasional yang bisa kami promosikan di Indonesia, dan itulah yang akan kami dampingi pelajar-pelajar Indonesia untuk mendaftar ke UKM seperti itu. Dari prosesnya juga, proses pendampingan itu karena masa pandemi ini, berarti kan pelajar masih online di Indonesia. Selama online di Indonesia masih kita pantau di bawah naungan NP, baik itu dari proses pendaftaran, registrasi, dan juga proses visa, juga registrasi dalam perkuliahan. Itu masih kita dampingi, kita guide. Bahkan pelajarnya itu kita berikan training untuk bisa nanti registrasi secara online pada kita. Sampai nanti ketika suatu saat pintu negara Malaysia dibuka untuk pelajar internasional untuk terbang ke Malaysia, itu pun kita akan guide. Sampai dengan dia nanti, sampai di Malaysia nanti, kita akan ada konsolidasi dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi nggak perlu takut, ya UKM ya. Di sana pun ada teman-teman kalian, di sana PPI senior-senior yang bisa nanti membantu kalian semua. Mereka welcome, dan itu udah kolaborasi dengan NP juga selama ini. Dan walaupun tidak ada PPI pun sebelum masa pandemi kita akan menghantar pelajar itu sampai dengan UKM. Karena ada pandemi ini nggak boleh masuk orang semua. Iya. Yang memiliki visa saja pelajar yang bisa proses untuk masuk sana. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan PPI dan pihak UKM sendiri dengan Ciromaini dan tim di sana yang akan membantu kita juga. Dan kita akan terus pantau. Kita akan terus pantau pelajar-pelajar kita di semester pertama IPK-nya harus bagus. Karena apa? Bukan hanya fakultas kedokteran, di fakultas lain kalau IPK-nya kurang dari berapa Cirom? 2,5 ya? Apa dia? 1 poin kurang dari segitu dia tak boleh lanjut. Berarti ada sistem DO juga
ya Pak? Betul. Kita kalau untuk S2 itu pakai JBK. Kita pakai JBK. JBK itu yang bawah dari 2,5 itu susah lah. Itu kena tegur lah tuh. Itulah tugas fungsi NP juga, nanti akan menegur pelajar. Mohon maaf kalau anak ibu nanti dari NP agak bawel, karena kalau di universitas negeri ini perlu kontrol daripada kita. Kalau swasta silakan, kalau negeri kita memang quality education controlnya berada juga di tangan dari kita sebagai wakil orang tua di sini. Jadi pelajar yang kita berikan peluang untuk belajar di Malaysia, berharap suatu saat dia bukan hanya membawa nama baik mereka sendiri, tapi nama baik NP ke depan. Mereka lulus, mereka bekerja, mereka sukses, mereka akan bertanya dari mana dia punya prosesnya, pasti akan beralih kepada kita juga. Pak Wahyu, saya mau memastikan saja nih Pak, kalau tidak keliru dari penjelasan Cik Roma ini salah satu persyaratan masuknya itu administratif, IELTS, dan TOEFL ya kan Pak? Betul. Tidak ada tes tulis ya Pak? Tes tertulis tidak ada. Nggak ada kan? Oke. Jadi ini buat informasi para orang tua juga Pak. Ya. Dan lebih jelas kan detailnya gitu. Betul ya Ciram ya, tidak ada tes tertulis kan ya. Kalau kedoktoran program kedoktoran di Indonesia itu ada tes kan? Ya. Benar. Tapi kalau UKM 4 ini telah dipersetujui oleh pemerintah Indonesia dan juga UNPAD itu sendiri, tidak ada tes. Nanti selepas selesai 6 tahun di UKM, pulang ke Indonesia, membuat persetaraan di kemudian ke KKA akan buat adaptasi dan ada tes untuk sumpah gelar doktor itu. Oke. Tapi tes itu bukan tes yang berdasarkan di UNPAD itu. Tes itu berdasarkan adaptasi. Sama-sama. Ya, adaptasi. Ya. Oke, Pak. Satu lagi tambahan, maaf ya. Untuk tarikh tadi yang UKM 4 itu sampai 31 Juli ya. Tapi kalau untuk program lain yang macam tadi Bapak tanyakan, fakultas-fakultas lain itu kita buka sampai 20 Agustus. Jadi tidak ada tes di fakultas selain kedokteran ya. Tapi engineering ada ya? Engineering ada. Engineering bukan tes, engineering juga wawancara. Wawancara, oke. Ada interview, ada sebagian fakultas yang harus melakukan interview, ada yang tidak. Tapi so far semua fakultas dia tidak ada tes tertulis untuk masuk, tidak ada. Yang ada hanya seleksi kelengkapan dokumen yang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh UKM, yaitu 80 rata-rata harus 80 di mata pelajaran misalnya sains atau IPS sosial ya, itu harus rata-rata 80. Ada juga fakultas yang hanya 70. Kalau kedokteran wajib 80 ke atas itu. Kalau kedokteran ya. Terus untuk IELTS, untuk fakultas lain 5.5 cukup, tapi untuk kedokteran harus 6 saat ini, 6.0 IELTS. Lebih kita arahkan untuk tidak menggunakan TOEFL sih, karena memang ada sebagian TOEFL yang hanya berstandar institusional. Jadi kita lebih mengarahkan kepada IELTS atau MUET Malaysia punya, seperti itu. Lebih expirednya lebih lama, 2 tahun, sehingga dalam proses pandemi ini sangat mendukung sekali dalam proses pendaftaran. Ketika pendaftaran itu berjalan memakan waktu, sertifikat itu masih bisa berlaku karena expirednya dari IELTS itu 2 tahun, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wahyu, informasinya sangat lengkap. Ya, Cik ini juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diisi ya Bapak Ibu sekalian, Google Form yang udah ada di chat room, daftar hadirnya mohon dibantu isi. Untuk sesi UKM mungkin sekian ya dari kita. Saya kembalikan kepada pihak mediator dari SMA Harapan 3 untuk selanjutnya dari pihak UKM yang akan mengisi. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa langsung mulai ya? Ya, silakan. Puan Nurlia, boleh buka. Oke, Puan Nurlia ada di sini dari pihak UPM. Puan Nurlia sudah hadir. Apa kabar, Puan? Terima kasih Ciram yang udah hadir tadi di acara sesi presentasi UKM. Ciram, makasih banyak kehadirannya. Nanti kalau mau stay di sini boleh stay Ciram. Nanti kita tanya jawab masing-masing karena manusia masih ada sangkut pautnya juga kita semua yang ada di sini. Ciram, Puan Nurlia, selamat datang. Puan yang mau presentasi Puan Baizura ya, Puan Baizura. Apa kabar Puan Baizura UKM juga hadir di sini.
Alhamdulillah baik. Salam sehat selalu dari kami semua di Indonesia, dari SMA 3 Harapan. Saya perkenalkan juga di sini telah hadir Puan Bazura, Bapak Abdul Jalil sebagai Kepala Sekolah, Prinsipal daripada SMA Negeri 3 Harapan. Ya, Bapak Jalil ini perkenalkan dari Bazura UPM, Puan Bazura dan Puan Nurliah yang akan mewakili untuk mempresentasikan detail informasi pendidikan UPM. UPM juga merupakan satu dari 5 universitas riset di Malaysia. Ya, dari 5 universitas riset ini UPM juga sudah menempati peringkat dunianya lumayan tinggi dan urutan kedua di Malaysia ya, setelah salah satu universitas tua juga di Malaysia. UPM ada urutan kedua. Mungkin untuk detail informasinya Bapak Ibu bisa langsung saya serahkan presentasi waktunya kepada Puan Bazura untuk memberikan penjelasan detail tentang Universitas Ultra Malaysia. Saya persilakan. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menggunakan medium pembentangan dalam bahasa Inggeris. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya akan nak tunjuk satu video berkenaan dengan UPM. Pihak host boleh enable saya untuk share screen? Boleh dijadikan admin, Bapak. Belum? Belum. Tak dapat. Belum ya? Belum. Pak Wahyu, Ya. di Rob hostnya yang bisa merubah host ke UPM. Puan Baizura itu dirubah menjadi host. Iya, yang hostnya sekarang Cik Rom tadi, karena Cik Rom tadi presentasi. Boleh ditukar Pak, di off-in dulu. Iya, yang host sekarang Cik Rom. Cik Rom. Tolong komunikasi ke Cik Rom. Cik Rom. Cik Rom. Belum dengar Cik Rom? Cik Rom WhatsApp. Enggak, tadi hostnya harus cuma satu tadi, Pak. Harus balik. Boleh tak balik lagi? Enggak, masih di sini deh. Soalnya hostnya masih film. Di send out dulu, send out. Tanjung Balai. Cik Rom. Minta tolong Cik Rom. Ya, maaf. Saya ke toilet Puan tadi sebentar. Baizura jadikan host. Tadi kan hostnya ke UKM, sekarang UPM. Oke, maaf. Gimana ya? Di setting ya. Yang dari daftar peserta partisipasi, Puan Bazura. ya, kemudian di nama Puan Bazura, Oke. more, make the host. Hostnya Cik Rom ini ya, hostnya. Oke, Hostnya Cik Rom. silakan. Oke, terima kasih. UPM.
Good morning, Assalamualaikum. My name is Nobaizura binti Muhammad Ashad. I am promotion officer at University Putra Malaysia. And focus, I'm glad to be with you guys today, gather here with NP Education, and I'm honored to be and welcome all of you to this event, which is completely conducted on a digital platform in line with the physical distancing norm due to COVID-19 pandemic. And a big thanks to each and every prospective student, families, and friends for making this event, for making your time to this event. And I would like to congratulate to the organizer, MP Education, Pak Wahyu, for having me here. And before we start, please allow me to give an overview of University Putra Malaysia. University Putra Malaysia is consistently ranked among the top university in Malaysia. And now UPM is number 33 in Asia and number 132 as World University Ranking 2021. And one of Malaysia's premier universities with long established reputation for teaching and research excellence with approximately more than 12,000 students. University Putra Malaysia has over the years become a favorite choice for international. So when you choose to study at UPM, you will find yourself intellectually networking with UPM with students for over 80 countries from all over the world. So I hope you can grab this opportunity to get all the essential information about our program at University Putra Malaysia by joining this presentation. And we are looking forward to see your application be a part of our family in University Putra Malaysia in future. So I will start my presentation now. Happy watching. So we will start with the mission. So our mission is to become a university of international repute, and our mission is to make meaningful contribution towards wealth creation, nation building, and universal human advancement through the exploration and dissemination of knowledge. And our niche area is agriculture. So I want to share with you the quick fact about University Putra Malaysia. University Putra Malaysia is one of Malaysia's premier universities with an array of disciplines. Founded in 1931 and known internationally as one of the distinguished universities in the region. Accorded the status of research university in 2006, awarded self-accreditation status academic programs quality in 2010, and awarded autonomy university status in 2012. And about the hectares, we have 3,000 hectares located within 30 minutes to Kuala Lumpur, Putrajaya, and KLIA. So we do have 157 degrees program, 15 faculties, 11 institutes, 2 schools, 1 academy, and more than 4,000 staff. We do have 100 student organizations, more than 28,000 students, and 40% they are postgraduate students, and 20% from that they are international students from 80 countries. So we have around 1,800 academic staff, and we do have student exchange program to inbound and outbound. So about the international standing, we are number 142 now, World University Ranking at 2022. Number 28, ASEAN University Ranking. Number 10, World University Ranking Top 50 under 50. And our 12 subject, top 200 World University Ranking by subject. So I want to show with you the faculties and school in University Putra Malaysia. So we have Faculty of Agriculture, Science, Engineering, Educational Studies, Food Science Technology, Forestry and Environment, Veterinary Medicines, Human Ecology,
modern language and communication, design and architecture, medicine, computer science, biotechnology, agriculture science and forestry, and last but not least is humanities, management and science. So we have two schools, School of Graduate Studies and School of Business and Economics. We do have 11 institutes, Institute of Advanced Technology, Malaysian Research Institute of Aging, Mathematical Research, Halal Product Research and Institute, Institute for Social Science Studies, Plantation Studies, Institute of Aquaculture and Aquatic, Bioscience, Tropical Forestry, Forest Product, Tropical Agriculture and Food Security, and Institute of Ecoscience, Borneo. So we have 3 higher education center of excellence. We have Institute of Bioscience, Tropical Forestry and Forest Product, Tropical Agriculture and Food Security. So this is our facilities and amenities that we have in the University Putra Malaysia. We have accommodation, we provide accommodation on campus and off campus to the student. Transportation, we do have bus and free buses at Selangor. Health welfare, University Health Center, which we have clinic and UPM hospital. We do have sport, recreation, swimming pool, sport complex, golf course, and equine facilities, IT and wireless hotspot, and access to internet and other online resources, including library and e-resources. And amenities are available within the campus include post office, bank, bookshop, optical shop, and so on. And this is our 40 international accreditation academic program. We do have association to Advanced College School of Business, International Engineering Alliance Washington Accord, Teachers Education Accreditation Council, Hutton Institute of Environmental Health, Royal Society of Chemistry UK, Institute of Biomedical Science UK, the Institute of Environmental Sciences. And this is the choice, the university who collaborate in University Putra Malaysia. Currently, we do have 17 collaborative programs, which 13 institute and more to come. Most of them, they are coming for joint master, PhD, dual degree, and so forth. And the some of the example is University of Alberta, QTech, University Japan, the University of Nottingham, and so on. And this is the international collaboration. We do have MOA and MOU with 198 countries around the world, and 164 they are from Asia, Europe, US, Oceania, and Africa. The example of our international collaboration, we do have 1,500 and more students for inbound and outbound program. This is okay. If you're not coming to study in UPM, you can come anytime to join our school program. So this is the example, the program that you have. Agriculture summer program, wet summer program, Malay language and culture exploration, fun with nature, traditional Malay sport, bio explorer, Malaysian food heritage. When you come to Malaysia, it seems like Indonesia, we love the food so much. BioTrack, the life science experience, interactive multicultural journey through language, summer scratch program for environmental and occupational health, engineering, embracing Malaysian cultural diversity, and agriculture program. So we do have 11 cluster research, and they are agriculture and food, applied science and engineering, bioscience and biotechnology, business, economic and governance, environment, energy, forestry and biodiversity, humanities and nation building, halal science and management, health and well-being, mathematical science and ICT, and last but not least is our material science and technology. And this is the example of our UPM product, our innovation and commercialization in various fields. We do have animal vaccine, fertilizer, and this product exported to other countries. We have Vitagro, we have Zepa, Micron, Remedy, and Newcastle disease vaccine. The example of our translational research.
We have Putra You Grow, Putra Bio, AHA, Putra One, Pungo, DSS, and Persis. This is our community engagement program. We do have Putra Outreach Screening, PADIU, Teratai Semai, and Safe Kids. And our industry linkage, you can have a look. We do joint venture with ASEA, Farm Fresh, and Malayan Flour Mills Berhad. And we do have 120 more alumni and growing. Okay, so I will focus on our undergraduate program. So this is the program offered in University Putra Malaysia. For the agriculture, we do have degree in agriculture science, aquaculture, animal science, agribusiness, horticulture science, plantation management. And for business and economic, we do have economic, accountancy, business administration. For biotechnology and biomolecular science, we do have biotechnology, biochemistry, microbiology, cell and molecular biology. For computer science and information technology, we do have, we provide you computer science, computer system, multimedia, software engineering, and computer network. For design and architecture, we do have architecture, landscape architecture, and industrial design. For environmental studies, we do have environmental science and technology, environmental management. For engineering, our popular program, we do have civil engineering, electrical and electronic, chemical, agriculture and biosystem, mechanical, aerospace, process and food, computer and communication system. For educational studies, we do have counseling, human resource development, physical education, guidance and counseling, teaching of Bahasa Malaysia as a first language, teaching of English as a second language, and home science. For food science and technology, we have 3 programs that we provide: food science and technology, food studies, and food service management. And for forestry, we do have forestry science, wood science technology, and recreational and park science. For human ecology, we do have music. For those who are looking for music, bachelor in music, you can come and join us. Human development science, consumer studies, human development science with management, human development science with informational technology. For medicine and health science, we do have Doctor of Medicine, biomedical science, dietetic, nutrition and community health, environmental and occupational health, and nursing. For science, we do have biology, mathematics, statistics, physics, chemistry, industrial chemistry, petroleum chemistry, material science, and instrument science. For veterinary medicine, we do have Doctor of Veterinary Medicine. So for the duration of studies, for foundation, for 1 year, and we have 2 semesters. But for bachelor, we have 3 types. Maybe you can finish by 3.5 years by 7 semesters, 4 years by 8 semesters, or 5 years by 10 semesters. So this is our academic calendar. So we will start when we register. So we will start with lecturers for 7 weeks. And we have mid-semester break for 1 week. We continue with the lectures for 7 weeks. And we have revision and examination for 3 weeks and semester break. So basically for the semester break in September, we do have 4 weeks and semester for February of 10 weeks. So this is the other payment for international students. So once you register with us, you will pay for the visa approval letter. For bus campus service, we do have UPM buses. You need to pay for 15 ringgit per month. For health insurance, is subject to change, around 500. UPM medical health for 50 per head. You can use this when you be our student. Medical checkup for 250. This you require to do your medical checkup once you arrive to UPM when you during your registration week.
And cost for living per month is around 900 to 1,200 per month. The cost of living depends very much on the needs and lifestyle of the individual students. The student should have adequate money to cover living expenses, clothing, books, travel, and so on. So this is for the foundation. Admission requirement, O-level or its equivalent with at least obtain grade B in subject of biology, chemistry, mathematics, and additional mathematics. Obtain grade B in either one of the following subject: physics, agriculture science, or agro technology studies. Credit grade B in English language. TOEFL around at least 500 and IELTS score at least 5.5. For bachelor, admission requirement have received a ijazah sekolah menengah umum SMU, ijazah sekolah menengah atas SMA, ijazah sekolah menengah kejuruan SMK, ijazah madrasah aliyah bagi lulusan tahun 2004 dan sebelumnya dengan grade purata 6 ke 10 or A level or equivalent of 12 years studies with the minimum grade 80%. A diploma from recognized institution with at least CGPA 3. There are also specific entrance requirements for some courses, particularly in the science. And I will put the website here so that you can go through with the international admission. The requirement is, if deemed necessary, applicant may also be required to attend an interview for some faculties like music, architecture, and so on. Applicants should not, that normally there are more applications that is available at university, and the fulfillment of the minimum entrance requirement alone does not guarantee admission into the university. And this is the English language requirement that you need when you want to register in UPM. For IELTS, you need to have around 5.5 to 6. TOEFL IELTS, for TOEFL 500 to 550. For IBT MUET and for, we do have English program in University Putra Malaysia. If you don't have any English requirement when you study in Indonesia, you may come and join us, register. And we do have English school in UPM. You just need to sit for the placement test and see your level. And we do have level 1 until level 9 that you need to finish. And when you enter level 7, when you finish level 7, you can register for your bachelor. Okay, and for this is the important note that you need to know. International students must ensure they are in the good health to study in Malaysia. Those who have been diagnosed with certain infection disease such as HIV, AIDS, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, malaria, typhoid, syphilis, SARS, Ebola, H1N1, drugs such as morphine, cannabis, amphetamine, methamphetamine are prohibited from studying in Malaysia, and we strongly advise them to have a medical examination before applying for admission to UPM. Okay. And this is the payment and document required when you want to register and apply to University Putra Malaysia for your bachelor. You need to have the certified copies of academic certificate with detailed academic qualification or equivalent, certified copies of translate certificate, or if issue other than language, but Indonesia should be okay. Certified copy of passport first page. The passport must be valid at least 2 years prior to expiry date. Certified copies of English language certificate if you have IELTS, TOEFL, IBT or PBT. Financial statement showing financial capability from the bank or relevant institution for self-financing student, and non-refundable USD 65 application fee via UPM payment gateway. I will show you where you need to go when you want to register with UPM. Okay, so if you have any
any issue regarding the details, the program and so on, you can email once you apply and you want to know about your status, about the registration, you can email to admission@ugupm.edu.my. For document, if you want to submit the supporting document, you can submit your document at admissionug@upm.edu.my. Or we do have UPM representative in Indonesia, Pak Wahyu. You can email npeducation, upm.education@yahoo.com. Okay, so I'm done with my presentation. If you have any question about the program, so you may ask. Thank you for the presentation. Impatient. Oke, Bapak Ibu sekalian audiens, tadi kita telah mendengarkan presentasi dan melihat secara detail informasi bahwa UPM ini adalah salah satu universitas negeri terbaik juga di Malaysia dan memiliki 15 fakultas yang spesialisasinya dulu bernama Universitas Pertanian Malaysia, berubah nama menjadi Universitas Putra Malaysia. Jadi kalau Bapak Ibu dengar UPM ini sama kalau kita persepsinya dengan IPB di Indonesia ya, IPB ya, itu sama fakultas, tapi sekarang perkembangannya di UPM ini sangat bagus, bahkan di bidang fakultas bisnisnya dia mempunyai sertifikat AACSB yang hanya dimiliki sekitar 20 atau 30% universitas di dunia. Di Indonesia baru ada 2 universitas yang memiliki sertifikat AACSB. Ya, itu juga baru ya, antara Bina Nusantara dan Universitas Gajah Mada. Ya, itu 2. Tapi di UPM ini sudah memiliki dari awal berdirinya Fakultas Co-op Bisnis di UPM. Jadi sangat baik sekali buat pelajar-pelajar Indonesia yang ingin masuk ke program mengambil Fakultas Bisnis di UPM, itu memiliki satu sertifikat profesional yang mungkin menjadi tambahan ke depan untuk setelah lulus nanti melamar pekerjaan di sebuah perusahaan menengah asing atau di Indonesia ataupun di Malaysia, seperti itu. Untuk saat ini mungkin ada tambahan lagi dari Puan Nurlia atau dari pihak UPM lagi sebelum saya buka sesi tanya jawab atau Q&A kepada pelajar dan seperti itu. Ada tambahan lagi, Puan? Mic-nya, Puan, mic. Open mic. Not open. Puan Lia, mic belum dibuka. Mic. Suara tak dengar lagi, Puan. Ini apa? Nggak dengar suara. Oke. Mungkin koneksinya dia buka mic. Buka mic, tapi tak ada suara. Oke. Saya lempar ke tanya jawab pelajar saja. Mungkin ada sedikit trouble dari sistemnya Puan Nurlia. Kita tunggu Puan Nurlia kalau sudah bisa suaranya bisa terdengar, mungkin kita bisa sambung lagi. Belum terdengar Puan suaranya. Okey, tak apa. Untuk kemasukan pelajar antarabangsa untuk sesi semester yang akan datang, kita masih lagi buka registration application hingga 30 Julai. 30 Julai. Ya, so jadi jika berminat untuk menyertai kami boleh apply sebab kami buka hingga 30 Julai. Ya, masih lagi. Oke, Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan di momen ini, saya persilakan, saya berikan ke floor langsung karena mengingat waktu kita juga yang agak terbatas. Seperti itu saya serahkan langsung ke moderator atau ke pihak SMA 3 Harapan. Ya, silakan Bapak Ibu atau mungkin anak-anak kami yang berkeinginan kuliah di Malaysia atau bagaimana tadi rekrutmen untuk mahasiswanya di sana, silahkan yang mau ditanya Bapak Ibu atau mungkin anda kami. Oke, ada di chat Pak. Di chat room. Pendaftaran untuk tahun 2022 dimulai kapan? Karena ini
for the 2022 bila dia punya enrollment-nya intake-nya Puan Bazura untuk 2022. Pak Wahyu, untuk semester kedua kan kita akan buka, boleh dengar tak? Assalamualaikum. Boleh ya. Ini. Ini untuk semester kedua, kita bulan Mac nanti kita akan buka dalam bulan November. Tapi untuk semester 20 tahun 2022. Manakala semester Oktober kita akan buka dalam Mac. Mac ya. Tahun depan, Mac untuk masukkan Oktober tahun depan. Untuk pelajar sekalian mungkin saya bisa tambahkan ketika universitas di Malaysia memberikan batasan waktu pendaftaran berarti kita harus menghitung mundur 6 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya. Itu strategi dalam mendaftar ke negeri ya. Ini dari kami yang pengalaman kami kemarin-kemarin bahwa ketika kita mendaftar jangan di dekat masa pendaftaran. Karena apa? Karena ketika kita mendaftar ke universitas di Malaysia, mereka ada proses permohonan visa, proses pendaftaran dan lain-lain. Itu yang memakan waktu lebih kurang sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau boleh nanti sebelum kalau kalian ingin berminat mendaftar ke UKM atau UPM, usahakan 6 bulan sebelumnya harus sudah konsultasi dengan pihak kita. Karena apa? Mengingat takut terlambat nanti dalam prosesnya. Ketika bulan Maret itu adalah bulan pendaftaran yang mungkin dibuka secara general, tapi proses itu memerlukan lagi waktu. Jadi kadang-kadang di sana tutup waktu pendaftarannya dan di sini kita belum dapat offer letter seperti itu, belum dapat surat tawaran dan setelah dapat surat tawaran itu pertama proses yang dilakukan adalah kita mendaftar ke universitas. Pendaftar universitas itu menunggu surat tawaran. Ketika surat tawaran selesai itu kita ada proses lagi namanya proses permohonan visa pelajar atau VAL ya, visa approval letter. Tapi di masa pandemi ini kita memerlukan satu lagi proses yaitu sebelum VAL jadi itu namanya AEMGS approval letter yang harus kita proses ke Education Malaysia Global Services. Di sana aja memakan waktu sekitar 14 hari kerja atau kurang lebih sekitar 2 bulanan lagi itu pun kalau cepat 14 hari, tapi kalau dokumen TikTok itu bisa 2 bulan. Setelah itu keluar itu VAL itu nanti bisa diaktifkan setelah memang ada green light dari pemerintah Malaysia untuk pelajar Indonesia masuk sana, baru VAL kita aktifkan. Karena VAL itu berlaku hanya 6 bulan. Ketika kita aktifkan dan pemerintah Malaysia tutup untuk green light pintu kepada pelajar internasional, nanti itu akan berulang lagi prosesnya dari awal lagi, itu akan merugikan. Makanya kami dari NP Education akan mendampingi proses tersebut. Pelajar-pelajar dari Kota Medan, Indonesia dan sekitarnya harus lebih memperhatikan strategi tersebut dan itulah nanti fungsi kita sebagai wakil dari Universitas Putra Malaysia akan memberikan guideline gimana cara proses daftar sehingga safety sehingga pelajar itu bisa sampai registrasi di semester pertama seperti itu. Nah, kalau seandainya memang pemerintah Malaysia sudah ada green light itu baru kita proses open file. Jadi file itu kita aktifkan. Kalau kita aktifkan baru kita terbangkan, itu pun harus ada namanya satu proses lagi single entry di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Dan proses single entry itu akan memakan waktu 3 hari kerja. 3 hari kerja dan oleh sebab itu kita dari pihak konsultan kita berharap pelajar-pelajar mengikuti timetable yang sudah kita arahkan sehingga tidak terlewati proses demi proses dan tepat dalam waktu pendaftarannya. Jadi ketika semua selesai, pelajar itu aman, tidak memikirkan proses-proses lagi. Itu fungsi dari kita nanti. Perlu perhatikan ada 4 proses yang harus dilalui dalam mendaftar di masa pandemi ini. Bagi orang tua, Bapak Ibu, nanti tolong diperhatikan bahwa mendaftar di universitas di Malaysia harus ada hitungan mundur proses. Misalkan tadi Puan Bazura dan Puan Nurlia telah memberikan informasi intake di bulan Maret, berarti hitung mundur dari bulan Maret itu 6 bulan atau 4 bulan sebelumnya, submit dokumen. Ketika submit dokumen, itu akan safety buat kita 4 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Itu informasi dari kami, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian ini ada lanjutan, Pak. Orang tua kami ini ada yang nanya untuk intake-nya jika Juli nanti apakah sudah, karena kan kita Indonesia ini per Juli ya Pak ya, kalau mungkin di sana kan per tahun Januari, maksudnya apakah itu sudah
ada offline atau online. Kemudian untuk landscape arsitektur ya, maksudnya presentasinya gimana untuk jurusan yang di sana? Boleh. Puan Bazura boleh bantu atau Puan Nuria untuk jawab pertanyaan di chat room? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Untuk yang intake sekarang ni sebenarnya untuk Malaysia sebenarnya kita punya kemasukan September disebabkan pandemik last year. Jadi kita semua keseluruhan di Institut Pengajian Tinggi di Malaysia intake-nya menjadi kepada Oktober di sekarang ni kita sama ada offline ataupun online kelas itu kita berdasarkan keadaan pandemik, COVID pandemik, dan kita akan mengikut arahan daripada kita punya pemerintah. Kalau pemerintah kita sudah bagi kelulusan, boleh buka secara face to face, kita akan maklumkan kepada pelajar lah, tapi setakat sehingga hari ini kita masih belum menerima apa-apa lagi. Maksudnya kita still lagi online sehingga Oktober nanti. Masih online. Sekolah pun kita punya dekat sini pun semuanya online. Mungkin akan dibuka September nanti untuk sekolah lah. Anak-anak sekolah. Okay. Untuk yang fakulti landscape architecture ni, kita ada mahasiswa daripada international juga. Kita punya mahasiswa international lebih kurang 10% daripada lokal lah. Kebanyakan pelajarnya. Kalau yang untuk landscape ni, kita ada temuduga interview ya. Maksudnya kita untuk minat pelajar. Yang ini kita temuduga secara online juga, secara Zoom online. Okay. Betul. Untuk ini ya, untuk fakultas selain engineer, untuk fakultas engineering di bawah semua itu dia perlu dokumen ya. Jadi walaupun dokumen dan memenuhi syarat, misalkan 80% dari average dia punya skor di sekolah, dia juga harus melewati sesi interview. Jadi setelah diverifikasi mendapat dokumen tersebut, dari pihak fakulti akan memberikan interview kepada pelajar, ada kandidat. Kalau lolos interview, dia akan melanjut ke proses berikutnya, yaitu registrasi dan proses visa. Seperti itu, akan dikeluarkan offer letter. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Malaysia membuka green light untuk bisa pelajar internasional masuk ke sana, adalah yang satu lagi medical check up. Jadi walaupun proses semua di Indonesia secara online registrasi semua sudah berlangsung lolos verifikasi, tapi ketika nanti ada medical check up di Malaysia, di Institut Malaysia, dia dinyatakan ada sesuatu positif atau penyakit yang dia masuk dalam kriteria tidak boleh dalam UPM, maka secara automatically akan gagal semua prosesnya walaupun dia sudah mengikuti semester pertama online. Jadi diharapkan bagi pelajar-pelajar yang sudah online registrasi, dijaga kesehatannya, dijaga untuk biar bisa dia pada saat nanti proses masuk ke Malaysia tidak ada lancar, dalam artian tidak ada hambatan dan tidak di ban dalam artian balik ke Indonesia kembali. Seperti itu. Itu yang poin yang pertama yang perlu diperhatikan ketika semua sudah berjalan, semua sudah online di Indonesia, tapi poin itu satu harus perlu diperhatikan, kesehatan. Karena medical check up di sana nggak lolos semuanya. Seperti itu. Akan dibalik. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak atau Ibu? Adakah Bapak Ibu? Di chat room udah ada. Oke, udah semua tanyaan. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa kontak ke kantor kita di Jakarta, di MP Education, di Wisma Kodel, lantai 11 atau di email kita. Boleh kontak, boleh Zoom meeting nanti kita buat juga. Kalau memang ada Bapak Ibu masih kurang jelas dalam sesi presentasi hari ini. Dan ada apa-apa lagi mungkin dari pihak UPM dan UKM yang akan mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Ada Puan, ada yang mau ditambahkan lagi atau gimana? Saya ada letakkan, I already paste the link for UPM website. So
boleh tekan link dekat situ, dia akan go through. Saya ada buka dekat sini, I share a bit. Okay, bila saya tekan link tu, you akan nampak academic.upm.edu.my untuk international admission. If you are not sure or you want to recall back what I present just now, you can see here admission requirement, program offered, English requirement, and how to apply, track application, guidelines, visa pass, and accommodation. Semuanya sudah ada di sini. Boleh tengok semula, boleh tukar ke bahasa Melayu juga. Boleh tukar ke bahasa Melayu dan boleh nampak semua ni in detail. If you have any problem, you want to know more about the program, boleh tanya Pak Wahyu, dan Pak Wahyu boleh tanya saya juga. Boleh email pada saya dekat spp@upm.edu.my. So I'm looking forward to see your application in future. Hope I can see you in Malaysia. Okay. Information, Puan. Kita akhiri mungkin karena waktu sudah mencemburui, ya mencemburui betul ya Puan ya, bahasa Malaysia mencemburui waktu kan. Mencemburui. Berharap semua baik-baik saja dan sehat selalu, jaga kesehatan. Sekali lagi kami dari pihak NP Education mengucapkan terima kasih kepada SMA 3 SMA 3 Medan yang telah memberikan kesempatan kami untuk sharing informasi tentang pendidikan Malaysia, khususnya di Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Putra Malaysia. Mudah-mudahan pelajar dari Bapak Ibu yang hadir di sini bisa bergabung dengan keluarga kami di UKM dan UPM dengan peluang-peluang pendidikan yang sangat menarik dan berkualitas, berstandar internasional. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua pada hari ini. Ya, Pak Jalil, terima kasih banyak informasinya. Saya akhiri mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Wahyu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk season yang terakhir itu ada sebenarnya penjelasan lagi mengenai strategi kuliah di dalam negeri ya. Tapi karena di sini sudah mau zuhur, Pak. Jadi mungkin nanti kita buat tatap muka tapi terbatas. Nanti akan diinformasikan di kelas masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf mungkin ini yang karena kita pun juga sama ya, mengikut aturan dari pemerintah, masih belum bisa untuk tatap muka yang seperti biasa kan bisa banyak orang gitu ya. Jadi mungkin demikian saja kita tutup kegiatan ini untuk hari ini. Ya nanti kalau ada yang mau dilanjutkan, tadi kontak pun sudah di-share ke grup siswa juga. Kemudian link dari masing-masing universitas juga sudah dibagi. Mungkin nanti pas waktu bulan depan atau kapan mau apa. Karena kan ini Pak, kelas 3 sekarang dia, atau kelas akhir di waktu apa, mungkin kuliahnya tahun depan gitu ya. Oke, terima kasih banyak pada Allah. Kami mohon ampun, pada kita semua mohon maaf. Ya, izin Bu Puan Baizura kembalikan untuk jadi host. Biar tadi kan nggak dengar yang Puan Baizura. Mungkin jauh dulu. Ya, sekejap ya. Nak jadikan siapa host? SMA Harapan 3 official. SMA Harapan 3 Medan. Okay, Biar perpisahannya dengan profil sekolah kami. Baik. Oke. Puan Bazura, terima kasih banyak sudah hadir gabung di sini dari pihak IPM. Puan Nurlia, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semuanya di Malaysia. Terima kasih kerana jemput saya. Demikian saja. Jumpa lagi di Malaysia ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Insyaallah. Kemarin kami sempat berkunjung tahun 2019 terakhir sebelum masa pandemik, Pak. Jadi ini sepintas saja ya. Ada Olimpiade Jambore ini kemarin tahun 2019 Pak, kami terakhir ke sana pas menjelang Covid tahun 2020 kan, Januari itu. Ini kami ke Kebangsaan Malaysia. Ini QSM. Jadi itu kemudian USM Pulau Pinang.
Ya, alhamdulillah. Nanti kalau Siswa sudah kami masih ada yang bisa. kita tunggu di UKM dan UPM. Insya Allah. Kalau sudah. Baik, demikian saja. UPM. Tunggu di UPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abdul Jalil, Kepala SMA Harapan 3. SMA Harapan 3 berdiri tahun 2004 dengan Sekolah Para Juara. SMA Harapan 3 membimbing, mengarahkan, dan mendampingi siswa yang bisa masuk ke universitas negeri baik Indonesia maupun di luar negeri. Bagi anak-anak yang ingin masuk ke dengan mudah, maka SMA Harapan 3 adalah pilihan yang tepat. Ayo bergabung ke SMA Harapan 3 Sekolah Para Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.